sekali pagi hari ini kita ketemu lagi dalam kelas sekolah minggu kita untuk kelas pertama Indria dan Asuhan atau disingkat PIA. Hari ini kita sampai di pelajaran yang ke-8 yaitu mari mengampuni. Kita akan belajar mengampuni ya. Nah, kita mengampuni siapa? Tentu kita mengampuni saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Nah, untuk memulai kelas kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi lagu dalam bahasa Inggris, pendek saja, mudah. Judulnya I want to be a friend a little bit more. Artinya aku mau jadi temanmu tambah sedikit lagi supaya menjadi teman yang lebih dekat. Kita akan belajar bersama-sama ya. Belum bisa bertemu, tapi kita tetap berteman dan saling mengasihi. Kita akan mulai kelas kita dengan berdoa. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih menolong kami hingga saat ini dengan berkat kesehatan, kecukupan, dan segala sesuatu yang Engkau sediakan untuk kami setiap hari. Kami terus mau belajar untuk mengasihi Engkau seperti kami mengasihi dan terus belajar mengasihi saudara-saudara kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar bersama-sama dalam kelas sekolah minggu. Berkati guru kami, berkati teman-teman kami di rumah masing-masing, dan berkati kami supaya kami boleh belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam Alkitabnya kita akan buka dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5-11. Kita akan baca bersama-sama, semua menyimak Alkitab masing-masing, Monika akan membacakan. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya aku jangan melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Kita akan menyanyi satu lagu lagi tentang kasih itu memaafkan. Sebelum kita menyimak cerita Alkitab kita. Kasih itu
dari 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 11. Di situ Rasul Paulus menuliskan tentang mengampuni, bahwa kalau orang tidak mengampuni orang lain itu membuat sedih. Rasul Paulus di sini menuliskan, aku sedih, gitu ya. Dan ketika orang melakukan kesalahan itu juga membuat orang lain sedih. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah ketika kita tidak mengampuni, ketika tidak memaafkan. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kita perlu menegur ya, menyampaikan, oh apa yang kamu lakukan salah. Tapi setelah itu juga kita harus memaafkan. Kalau lagu yang tadi kita nyanyikan, tidak mendendam, tidak disimpan kesalahannya, tapi dimaafkan dan berteman lagi. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Karena kalau kita menyimpan dan mendendam akan kesalahan orang lain, dikatakan di ayat yang ke-11, nanti iblisnya yang untung. Kalau kita dendam sama orang lain, oh dia sudah berbuat jahat padaku, aku dendam sampai mati, iblisnya senang, yeay aku menang. Tapi kalau kita mau mengampuni, kita melupakan kesalahan, tapi kita tetap harus memberitahu ya, nah, kamu lakukan salah, tapi aku mengampuni kamu, aku memaafkanmu, kita berteman lagi, kita tetap mengasihi. Itu yang akan membuat Kristus senang, dan itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kita akan coba simak video ini. Ada 2 orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Mereka selalu bermain bersama, maupun di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah, Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari ya? Tapi Lala nggak sendirian adik-adik, ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada anak laki-laki yang naik sepeda dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya kenal dengan anak laki-laki itu. Iya, itu Chris. Chris yang jatuh dari sepeda. Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelpon mama Chris dan Rara menenangkan Chris yang menangis karena sakit. Enggak lama mama Chris datang. Mama Chris segera membawa Chris berobat dan berterima kasih pada Lala dan Rere yang sudah menolong Chris. Chris pun dirawat di rumah sakit. Namanya harus dikorban. Mama Chris sedih karena anaknya sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, keadaannya sudah lebih baik. Rencananya hari ini dia akan pulang. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Siapa Chris? Apa kabarnya? Sorry ya, kami baru datang hari ini. Iya Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami baru dibolehin sama orang tua. Gimana keadaanmu? Kamu baik-baik aja kan? Kok kalian mau jenguk aku sih? Karena aku udah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku sih kemarin? Oh gitu ya Chris. Kita itu sebagai anak Tuhan gak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong. Nah, karena kemarin kami lihat kamu lagi jatuh, gak mungkin kami gak tolongin kamu. Pasti kami tolong. Walaupun kamu jahatin Lala, tapi kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Iya Chris, gak apa-apa kok kamu kemarin ejek aku. Tapi kan Tuhan Yesus sudah ngajarin, kita itu harus saling mengasihi, gak boleh saling membenci. Aku minta maaf ya, aku salah, gak seharusnya aku ejek Lala, bilang Lala bodoh. Aku minta maaf ya, aku malu karena kalian tetap menolong aku walaupun aku udah mengejek kalian. Maafin aku ya Lala, maafin aku ya Rere. Iya, gak apa-apa kok Chris, kita itu harus saling mengasihi, gak boleh saling membenci.
Oke, mulai sekarang kita temanan ya. Iya Kris, kita mulai sekarang temanan ya. Dan kami berdoa supaya kamu cepat sembuh biar bisa ke sekolah lagi. Semangat Kris. Iya, semangat Kris. Nah, kita belajar tadi ya di video tadi, kita tetap harus mengampuni dan tetap berteman baik ya. Kita sudah belajar tadi. Maka kita tetap perlu berteman baik, kita tetap perlu memberitahu apa yang dilakukan orang lain salah, termasuk kita juga tahu ketika kita melakukan kesalahan, kita juga minta maaf. Sama-sama saling memaafkan. Jangan lupa dengan tugas-tugas kita, tugas mingguan kita. Yang pertama, hafalkan ayat dulu. Ya, kita mulai dari kelas asuhan. Ayat hafalan untuk kelas asuhan, ampunilah seorang akan yang lain. Kolose pasal 3 ayat 13b. Ampunilah seorang akan yang lain. Kolose pasal 3 ayat 13b. Ayat hafalan untuk kelas Indria, hendaklah kamu saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32a. Hendaklah kamu saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32a. Ayat hafalan untuk kelas Pratama, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Kolose pasal 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Kolose pasal 3 ayat 13a. Itu tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua, kerjakan lembar pelajaran murid, mana kita belajar bagaimana kita tetap bisa mengampuni dan tetap mengasihi. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari di rumah bersama-sama dengan keluarga. Dan yang terakhir, jaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah ya. Kita belajar dari rumah, bermain juga bisa di rumah, melakukan aktivitas bisa dari rumah, bahkan bisa membantu orang tua ya. Kalau lihat ada yang rame-rame di luar, tetap menjaga jarak. Kalau bisa jangan deketin ya, malah deketin nanti malah virusnya menclok-menclok gitu ya. Nah, kita juga terus belajar bahwa dengan terus melakukan protokol kesehatan, kita bisa mengurangi pandemi virus untuk menyebar. Dan berharap suatu saat nanti pandemi akan berakhir, kita bisa keluar lagi. Kita akan akhiri kelas kita dengan satu lagu yang menyatakan bahwa kita harus selalu mengampuni dengan tulus dan sungguh-sungguh, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Kita akan nyanyikan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
kami belajar untuk mengampuni orang lain, memaafkan kesalahan orang yang bersalah terhadap kami, sama seperti Engkau sudah lebih dulu mengampuni dan memaafkan kami. Biarlah kami tetap belajar untuk mengasihi dengan menyatakan kesalahan orang serta memaafkannya. Engkau memberkati orang tua kami dengan segala pekerjaan mereka untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami di rumah, dan Engkau juga memberkati orang tua teman-teman kami yang lain. Engkau memberkati juga teman-teman kami supaya mereka tetap sehat sama seperti Engkau menjaga kami tetap sehat. Biarlah kami semua boleh belajar dengan baik di rumah dan menolong orang tua kami dalam pekerjaan di rumah. Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan kami mengucapkan syukur atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan belajar tentang surga bagiku. Dadah.